TPQ dan lainnya, serta kegiatan-kegiatan taklim ibu-ibu dan kegiatan yang lainnya. Yang kedua, mari sama-sama kita kuatkan ukhuwah dan kebersamaan kita bersama, karena kepengurusan DKM ini tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya. Kami butuh dukungan dari jamaah semuanya. Mari kita jalin sinergi, saling menasihati dalam kebaikan. Oleh karena itu, saran, kritik, doa, serta ide-ide sangat kami perlukan dan kami membuka dengan tangan terbuka. Dan mari jadikan musyawarah ini bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi menjadi pusat kehidupan umat, di mana semua kaum muslimin di wilayah Musyola Baitur Rasyid ini akan berkumpul. Mudah-mudahan di pengurusan Musyola Baitur Rasyid terbaru ini, musyola ini akan semakin makmur, semakin bertambah jamaahnya, semakin bisa memberikan manfaat kebaikan untuk wilayah lingkungan Musyola Baitur Rasyid. Saya rasa cukup sekian dari saya selaku mewakili pengurus DKM Musyola Baitur Rasyid Musakit 2025-2030. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon sekiranya dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Hendra yang telah menyampaikan sambutannya tadi ya. Sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa musyola ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi lebih dari itu ya. Bagaimana menunjukkan visi-misi musyola dan sinergi dengan daerah. Ya. Untuk selanjutnya adalah nasihat dan doa. Kami dari pengurus baru tadi yang disampaikan oleh Prof. Hendra berbundingan, perlu jangan supaya nanti ke depan senantiasa bisa melangkah dengan baik, melangkah dengan lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami perlu bimbingan, ya, bimbingan yang silakan disampaikan oleh Dr. Kiai Muhammad Abdul Rahman Pak. Semoga menjadi wejangan yang baik untuk kita semua dan kepada beliau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para tuan-tuan guru, para asatidzah dan juga para ustadzah, untuk khusus ya Sekjen Dewan Masjid At-Taqwa Al-Mukarram Akhina Al-Ustadz Bapak Haji Bironi Jan FPD, juga hadir dari pengurus DMA Ustadz Haidir Adi Nuris ya, SSI NC, dan terkhusus yang sama-sama kita hormati yang baru saja ya, terpilih, yaitu Ketua DKM terpilih Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Hendra Wijaya Fadilah bersama seluruh pengurus yang baru saja dilantik ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan ya dalam menjalankan amanah. Yang sama kita hormati Ketua RW 36 Bapak Rusniadi, yang sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ahmad Kosasi,
yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz ya Muhammad Masyriq wal Maghrib. Oh enggak, Masyriq doang. Ya, alhamdulillah beliau sedang melanjutkan program S2 ya di Institut At-Taqwa Haji Nur Ali. Ya, dan sebelumnya kita sudah kenal dekat ya karena memang sering berkomunikasi di lingkungan Dewan At-Taqwa. Ditambah lagi ya sekarang kita sering ketemu bareng di Institut At-Taqwa Haji Nur Ali. Juga yang sama kita hormati Bapak Ahmad Muhajir selaku Ketua IADKM yang telah didomisioner, jazakumullah. Para ketua-ketua RT 11, 12, 16, 36 dan juga RT 9, 86 serta juga ibu-ibu ketua Majelis Dr. Rosyid dan seluruh para pengurus ya, dan juga yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat kelimpahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak banyak yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada di antara para bapak yang sudah gerah pengen main bulu tangkis. Tadi saya lewat, ini lapangan ramai lapangan. Nah, jadi tak banyak yang saya sampaikan ya. Yang pertama, ketika saya ditanya Ustaz atau guru, doa apa yang sering dibaca? Salah satu doa yang sering saya baca adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah sampai selesai. Doa ini juga salah satunya untuk mengukur apakah program di lingkungan masjid dan mushola telah sempurna atau belum. Mari kita lihat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Satu nih ya. Jadi kita minta kepada Allah selamat di dunia dan juga di akhirat. Program apa nih kira-kira yang mesti ada di masjid atau mushola? Program ini harus ada, di antaranya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5. Sebab orang yang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Beda orang yang sering wudu, orang yang rajin sholat dengan orang yang nggak pernah wudu, nggak pernah sholat, itu udah kelihatan beda udah. Orang yang sering sujud, ya mukanya dipenuhi dengan nur, melihatnya adem. Tapi mereka yang jarang sholat, ya itu mukanya kusut tuh, mukanya apa? Kusut. Di dunia aja udah enak dilihat, apalagi nanti dia akhirat. Maka mushola ini kegiatan sholat 5 waktu tidak boleh berhenti. Jangan sampai nanti umpamanya lagi mudik-mudik semuanya tempel pengumuman selama 1 bulan ini mushola ditutup. Dan jangan ditutup karena semuanya pada apa? Mudik ya. Nanti kagak mudik lanjutkan kegiatan sholat 5 waktu tidak boleh apa? Berhenti. Kemudian apalagi yang kedua, wa'afiyatan fil jasad. Ada program sehat. Program apa? Sehat. Nah ini kita ajaran atau makan-makan sehat apa kagak ya? Ya, nanti barangkali bisa kerjasama dengan dinas kesehatan. Bisa dilihat nih, oh di sini ternyata banyak yang sakit, dan kita minta
Ya, dari puskesmas kah atau ada di antara jamaah barangkali yang mengerti tentang kesehatan agar mereka ikut berbagi sehingga nanti bisa memberikan apa? Ya, bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang sedang sakit. Apalagi wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilm. Ada program taklimnya, ziyadah fil ilm. Ya, di kita ini dikatakan ya, di DMA ya, di DMA ini pengurus masjid atau musola dianggap bagus jika memiliki satu, yang pertama majlis taklim kaum bapak, majlis taklim kaum ibu, dan juga anak remaja. Ada di tiga-tiganya. Majlis taklim kaum bapak ada. Kayaknya langsung kedua DKM yang turun langsung ya. Majlis taklim kaum ibu Ada. anak-anak remaja Belum ada. belum. Berarti PR dah ya. PR pelan-pelan. Sebab para bapak sekalian, beruntunglah masjid atau musola yang ramai dengan anak-anak. Sebab kenapa? Sebab nanti ketika kita sudah nggak ada, mereka lah yang melanjutkan. Jadi kalau ya kegiatan anak-anak, anak remaja barangkali nggak dimulai, nanti ketika kita sudah uzur, ini jangan sampai musola ini menjadi apa? Sepi ya. Pelan-pelan aja nanti bikin apa yang sekiranya mudah, meskipun barangkali belum bisa rutin, minimal dibikin program insidentil 1 tahun berapa kali. Atau nanti program apa yang disenangi. Kadang-kadang anak-anak suka main hadron, ya sudah difasilitasi. Anak-anak suka apa ya, yang penting diarahkan ya oleh ya dari pengurus DKM. Kemudian yang berikutnya wa barakatan fir rizqi. Supaya rezeki kita berkah, ada yang namanya program zakat, ada yang namanya program sedekah. Ya, zakat di sini jalan, minimal zakat fitrah jalan, alhamdulillah ya. Dan program sedekah, alhamdulillah. Terus ini digalakkan ya. Apalagi itu? Wa taubatan qablal maut. Dan taubat sebelum kematian. Di antaranya apa? Tadi di awal kita sudah baca zikir istighfar, astagfirullahaladzim. Habis sholat ada zikir. Ya, sebelum mulai acara ada apa? Zikir. Ini menjadi penting karena tidak ada manusia yang sempurna. Al-insanu mahal khataban. Kita semua pasti punya salah, kita semua pasti punya dosa. Mudah-mudahan dengan istighfar yang sering kita baca, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Wa rahmatan indal maut. Ada yang namanya program sosial. Nah, tadi sudah sampaikan tuh bahwa musola ini bukan hanya berfokus pada ibadah, tapi diantaranya kegiatan sosial. Jalankan. Apa nih program sosial yang dijalani di sini? Apa Ustaz? Santunan sosial ya, sosial. Ya, nanti bikin lagi apa ya? Yang jelas supaya musola ini bisa memberikan manfaat untuk apa? Ya, untuk masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir wa maghfiratan ba'dal maut. Program apa nih yang ada di sini? Sebab kita semua satu saat bakal mati, betul nggak? Ada di sini yang kagak bakal mati, pasti mati. Fir'aun aja yang nggak pernah sakit ujungnya mati, ya. Ketika kita mati, apa yang harus kita lakukan? Nah, kira-kira program apa nih untuk menghormati orang yang sudah mati?
ada yang namanya tajhizul jenazah. Ya, dari mulai nanti ya dimandikan, ya, kemudian dipakaikan kain kafan, kemudian disolatin, dan terakhir dikuburkan. Ya, dan mudah-mudahan di sini ya kudu ada itu. Kalaupun belum bisa semua, minimal ada 1 dan 2 yang bisa atau nanti bikin. Ya, kita juga dari Dewan Masjid kan sudah sekali dua kali, ya 2 kali. Ya, nanti kalau kalian merasa butuh juga nanti silakan usulkan kembali supaya kita adakan, ya, nanti pelatihan yang berkait. Kenapa? Karena itu pasti terjadi. Pasti ada di lingkungan kita yang bakal apa? Yang bakal mati. Jangan sampai kebingungan. Ini mati diapain ini? Ya. Nah, program-program ini di dalam doa ini salah satunya untuk mengukur program masjid dan musola. Ya, kalaupun belum bisa semua, maka mulailah dari yang kita bisa. Gitu ya. Kayak tadi remajanya belum bisa minimal acara-acara besar libatkan mereka. Masa iya setahun sekali, setahun 2 kali, kemudian mereka nggak dilibatkan. Saya ada pengajian taklim, ya, yang makin lama makin sepi. Hatta acara maulid sepi juga. Saya tanya kenapa bisa sepi? Mana anak-anak remajanya? Ternyata nggak dilibatkan. Ya, jadi kalau mereka itu anak-anak remaja, ketika mereka diberikan tugas dan tanggung jawab, biasanya apa? Ya, mereka itu punya tenaga yang jauh melebihi daripada orang tua. Dulu ada juga anak-anak remaja, ya. Jadi pengurus DKM ini cerita saya, Pak Ustaz, anak remaja semangat banget, ya, nyari nyebarin proposal. Ya, dari Bekasi sampai ke Banten, sampai Banten, coba bayangin sampai ke Banten, ngapain ke Banten, nyampe dia tuh. Ya, cuma saya bilang ya kalau ke Banten ya kali nggak perlu terjauh itu. Ya, nanti silakan ya dibina mereka, karena mereka insya Allah ya punya energi yang apa? Energi yang besar. Ya, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Ada kuliah yang terakhir, ya. Tentunya ucapan terima kasih nih buat seluruh pengurus DKM yang sudah purna tugas. Ya, kata dari lam yashkurin nas, siapa orang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan kami dari pengurus Dewan Masjid Taqwa mengucapkan jazakumullah. Ya, mudah-mudahan selama masa kepengurusan kemarin, ya, apa yang telah dilakukan menjadi pahala, ya, yang akan menambah catatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga buat pengurus yang baru saja dilantik, yang dikomandani oleh Ustaz Hendra Jaya Fadilah, terus semangat. Ya, kita akan terus dukung. Jika ada sesuatu yang nanti ingin didiskusikan, ya kami sangat terbuka. Ya, terutama nanti kait-kait administrasi sebagainya bisa komunikasi ke Bapak Sekjen ataupun juga ke pengurus DMA yang lainnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, dan kita tutup dengan pembacaan doa Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. إلى الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع مشايخنا وخصوصا إلى الروح المفروضة والموجود في سبيل الله الشيخ الهادي نور علي أنور بن حجام يكون وزوجته والمؤمن والأمين نور بن كي هجراني والمغفر أبويا أنور الشيخ نور أنور بن كي هجراني وزوجته وأصولهم وفرحهم ولجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم ولجميع مشايخنا في الدين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا
وأعزنا وتلامذنا وجماعتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والغير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.